Selamat datang di Cio and Enjoy Podcast. Our passion, your entertainment. Oke, kali ini kita bertiga bakal ngapain kawan-kawan? Kita bakal memalu. Iya, gantung banget. Iya, betul. Kali ini kita bakal ngomongin apapun isu-isu yang terkini. Ya, kalau bahasa kita namanya mualu aja. Mualu. Ya, apapun dibicarain, masalah apapun bakal kita berkesahan aja. Kayak gitu. Berkesahan aja. Namanya bagaimana pandanganmu politik pada tahun nanti 2024 aja? Waduh. Kenapa langsung panas nih, kamu men? Oke, politik ya. Dulu aku 2019 itu jadi relawannya Prabowo Sandi. Oh, kok bisa? Pertama aku lihat background presidennya. Oke. Kayaknya Pak Prabowo sama Sandi ini pasangan yang cocok menurutku. Ketika itu, sebelum dia masuk ke kubu sebelah. Kayak ini katanya bapaknya nih tidak bisa disetir. Oke. Aku sampai bela-bela ini tuh bolak-balik cek web KPU untuk membuktikan kalau dukungan itu benar. Oke. Jadi setiap waktu itu aku juga jadi saksi di KPU 30 di Pasar Sendiri. Jadi setiap ada surat yang rusak itu aku cek. Ketika itu Pak Prabowo di tempat yang aku jaga. Jadi aku dengan PD-nya pasti menang. Ya menang ya. Menang. Toh namanya udah kita. Yakin ya di Samarinda menang ya? Menang. Oh menang. Iya terus tempat lain ya begitu. Ternyata dari pandang suara Kalimantan. Kalau seru di Jawa. Bro di Kalimantan tidak ada gunanya suaranya. Berapa persen kemungkinannya toh? Pasti berhasilnya berapa persen bro mendukung? Menurut lu gimana nih? Yang itu kan 2019 kemarin. Ini lagi yang isu-isu lagi ramenya nih. Baca pres, cawapres sudah ditentukan dari KPU. Oke, pertama yang kita sudah ditetapkan tuh secara konstitusi. Dan daftar kan langsung ke KPU kan. Ya, ada 3 calon tuh, ada Mahmud dengan Ganjar. Nah, pertama dong ininya. Pertama Amin. Anies Muhaimin. Ya. Oke. Yang kedua apa nih? Yang kedua Ganjar. Ya gabut nih orang ya. Kayak ini aja kayak makanan itu aja. Jadi bisa ngojek aja gitu. Gabut nih ya. Oke, yang ketiga apa bro? Prabowo sama Gibran. Oke. Ini kan aku juga baru mengikut pemilu sekitar 2 kali. Ini tahun kedua aku bukan tahun kedua sih, masih kedua kalinya. Kedua kali ya. Yang presiden. Oke. Dan tahun 2019 sama pilihan tetap sama. Itu Prabowo. Ini banyak kalangan Prabowo. Kenapa? Itu kan yang menarik isu-isu seksinya bahwa banyak yang bertentangan tentang politik muda atau anak muda. Oke, politik muda nih. Tiba-tiba langsung pindah aja. Iya. Itu manuver yang mempelajari kenapa salah satu calon ada mengambil pasangan dari kubu sebelah. Bukan kubu sebelah, dari partai lainnya. Kalau menurutku nih dari 3 calon kita fair-fairan aja ya. Oke. Potensial kemungkinan besar paling tidak itu 1 putaran atau 2 putaran menurut pandangan. Berarti satu-satu ya. Oke, kalau menurutku ini pasti 2 putaran bro. Ya karena kadang-kadang aku diskusikan sama bapak, biasa ngobrol-ngobrol misalkan lihat masalah di pres itu, ini nggak bisa nih soalnya pasti ada satu yang jadi tumbang. Iya, jadi mainan. Nah kita nggak tahu. Aku nggak bakal spill nih siapa nih orangnya. Kayak gitu. Ya tapi sejauh ini Satpol ini sudah punya pilihan masing-masing nggak? Aku ada.
dirimu antum sudah punya pilihan masing-masing nggak? Nah, kalau aku ya, Dari 3 calon yang dari sudah tiga calon ya. Kalau dari diriku sendiri ya, karena kenapa masih menimbang-nimbang, misalkan melihat nih programnya apa itu aku masih belum seret nih yang mana yang paling diantara di hatiku gitu. Belum seret ya. Iya, belum seret aja, walaupun semuanya bilang harus ini, misalkan harus politik, misalkan semuanya bakal track yang jelek gitu. Nah jadi aku memilah dan memilih. Giring opininya berlebihan atau segala macam itu kan jatuhnya di masyarakat. Oke. Tapi kalau aku sendiri sudah punya pilihanku sendiri. Iya, oke, biar aku sharing aja ya. Mungkin kalian ini berdua Prabowo kan? Kan belum ditanya, jadi kan aku belum jawab nih. Ada lagi. Iya. Oh iya, di Prabowo. Kamu? Aku Prabowo asal pakainya jangan itu. Wah, oke. Karena sudah pasti menang Prabowo. Karena dia pokoknya harus menang. Dia tuh memang sudah menang, cuman pakainya jangan itu. Kalau aku, karena udah pakai itu, jadi kayak aku ragu buat milih bapakku itu. Sebenarnya kalau yang aku cerita ya dari keluarga aku ya, kalau sebenarnya orang itu memandang yang jadi cawapres itu sebenarnya yang ada di Jawa Timur. Pasti dah, karena nggak salah. Suara yang terbanyak itu antara Jawa Tengah sama Jawa Timur. Kalau yang aku tahu ya dari pengetahuan itu ya. Makanya di sini nggak dipandang. Ya, makanya di sana pasti yang dicari yang pasti nggak berpengaruh. Jawa ya. Jawa adalah segalanya. Jawa adalah kunci kata orang Jepang. Iya, jarang. Menurutku jarang. Tapi sekarang hampir tidak ada pemimpin yang ada di Kalimantan. Menurut kamu ada nggak yang masuk sampai ke presiden atau caleg hampir berapa persen? Kancah nasional, tapi perspektifku ya adanya 3 poros ini kemungkinan adanya 2 putaran itu pasti. Iya. Itu dari sudut pandangku dari 3 capres ini yang paling dominan itu ya ini perspektifku aja ya saling paling dominan naik itu bisa Prabowo Gibran karena latar belakangnya 2 orang itu seperti apa. Ganjar Mahfud juga latar belakangnya seperti apa, tidak mengkotak-kotakan buruk, cuma dia punya track record sendiri, latar belakang sendiri, tapi ya itulah politik kawan, apa saja bisa terjadi karena itu dinamikanya. Tapi lagi rame-ramenya kan tentang ini satu isu seksi, apakah calonnya Pak Prabowo ini potensial untuk menjadi cawapres. Nah, ya itu aja Pak. Kemarin kan pendukung keras Pak Prabowo ya. Prabowo is the best ya menurut kamu ya. Iya kan? Tahu aku. Menurut kamu nggak? Kalau misalnya dari sisi kamu nih, kenapa Prabowo memilih yang anak muda itu? Mungkin ada segala pertimbangan ya. Apakah dia anaknya Naruto? Itu satu podcast lagi Indonesia dengan Konoha. Ya sih ada sih kemiripan. Menurutku mirip banget. Tapi kalau misalnya kita cocok banget. Presiden sebelumnya tuh cocok sih. Tapi kan yang naik bukan Pak Prabowo, bukan ini yang naik tapi. Kalau mau dicocok-cocokin Iya, tapi yang naik bukan itu tapi soalnya kalau itu. Dilanjut tadi pertanyaan kok kalau by data yang aku tahu 2024 itu 90-80% potensial pemilih pemula itu yang pemuda, yang seumuran kita ini. Yang baru-baru mungkin pertama kali nyoblos, baru yang kedua kali potensinya pemuda. Mungkin salah satu alasan Pak Prabowo ngadeng Gibran itu alasan paling kuatnya. Cuman mungkin ada kepentingan di situ. Secara pribadi mungkin Pak Prabowo sudah selesai dengan dirinya, itu yang pertama. Oh berarti secara nggak langsung Pak Prabowo ini sudah berdamai dengan dirinya. Iya. Kok berdamai? Mau maju atau enggak sudah. Dia tidak punya kepentingan apa-apa. Nggak ada lagi. Dalam artian dia sendiri bilang statement, saya maju untuk mewakafkan diri saya untuk negeri. Oh, istilahnya. Nah, kalau ada isu-isu yang kayak bilang cawapres itu dinasti, nah itu gimana menurut lo? Ayo, juga kok ya. Gimana tuh dinasti Konoha? Soalnya menurut itu nitik.
Iya, kenapa dia bisa kayak gitu? Kalau kan bicara sejarah kok, dari presiden pertama ini juga Oh, dinasti sama dinasti. Iya. ada kepentingan semua kan. Iya, pasti privilege ya. Presiden semua. Cuman kan yang katanya masyarakat sudah pintar, sekarang sudah cerdas. Tapi yang tahu orang cerdas milih Prabowo. Oke. Tapi kenapa enggak Pak Anies? Kenapa Pak Anies? Ya, kenapa nggak Pak Anies? Kan dia orangnya agamis Dan orangnya intelektualnya tinggi banget gitu kan, pernah jadi menteri pendidikan kalau nggak salah, habis ditendang. Tapi lihat gubernur dia kok. Lihat gubernur dia. banyak walu ya. Ya, kalau menurutku dari yang aku lihat ya, dari catatan yang di kuliah debat-debat, nggak salah. Dia tuh nggak salah, beliau ini banyak program, cuma dari track recordnya nggak dijalankan. Betul nggak ngomong ini? Jangan sembarangan. Bahaya. Aku cuma melihat opini ada gitu. Aku melihat nih dari orang salah satu anggota ini melihat gini kayak gitu menurutku. Tapi menurutku ada kemarin yang aku lihat ya dari Muhaimin, dia kan dari pidato nih, pasti dia menunya pasti orang-orang santri, orang-orang agamis. Ya itu juga kok. Nah, terus isu yang tetap dibawakan dalam sistem pemilu ini yaitu isu agama. Isu agama. Terlalu seksi itu. Iya, karena istilahnya itu jadi marketing dia istilahnya kayak gitu untuk anak-anak pesantren, anak-anaknya disuruh milih loh yang agamis, yang religius. Caimin orang NU, pilih-pilih. NU gitu biasanya. Padahal nggak tahu juga NU bujuran atau enggak tuh. Iya. Siapa tahu NU di luar dalamnya mau Nah, terus dia tuh mengatakan Muhaimin kan, aku katanya kita saling sharing aja nonton Caimin bilang saya pengen janjinya di santri saya pengen menjanjikan kesejahteraan bagi guru-guru agama, ustadz, cuma begitu doang. Kalau menurutku itu belum spesifik. Cuma bukannya janji kampanye itu aja yang diulang-ulang. Iya, itu loh. Gitu loh. Kalau jauh-jauh debat politik atau presiden, kalau kamu merasakan dinamika kampus, ya sama kurang lebih kayak gitu. Cuman kemungkinan pemilih itu cari yang betul-betul pemimpin itu terrealisasinya itu 90% ya. Maksud saya kayak gini kan, kalau misalkan dia bilang seperti itu, dia harus rincikan nih. Dia bilang dukung Anies Muhaimin. Siapa yang dukung? Mereka Adi nggak mau. Siapa yang dukung? Aku cuma highlightnya tadi ya. Ya sebelum aku mengkritik loh, aku posisi loh istilahnya dari dia. Nah, dia kan mengkritik kayak gini kan, jadinya dia mensenjatakan guru agama. Dia harus tahu tuh, pertama yang kita lihat sekarang gaji seorang kaum masjid berapa, gaji seorang yang guru-guru pesantren berapa. Nggak salah, belum banyak sejahtera. Kalau menurutku masih belum terrealisasikan sampai sekarang sih. Ya kan rencananya mau menjadi rencananya itu. Ya itu, tapi kan programnya nggak spesifik, makanya nggak suka. Ini waluh doang, namanya waluh. Dari pokoknya orang pintar tuh pilih Prabowo. Tapi kalau dia sehat, pasti pilihnya Prabowo. Ya aku masih bingung. Kalau menurut kalian, kalau yang ini, yang banteng-banteng ini gimana nih? Baik. masih baik. Ya, yang Ganjar sama Itu profesor kalau menurutku profesor luar biasa, karena dia track recordnya luar biasa. Ya, orangnya jujur lah, biasa nggak salah. Di rumahnya nggak terlalu mewah masalah. Kalau kuliah sih, dia fokus ya untuk ngabdi aja masalah. Profesor sih, tapi kan isunya kalau dia masuk partai nanti jadi petugas partai. Tapi itu kan kok diksi yang masih isu seksi. Ya, di masyarakat. Ini kan masih opini ya. Diksi. Ya, boleh marah ya. Ini masyarakat ini Opini ya. Kita mau walu aja ya.
dengan diksi kata petugas partai, kader partai menjadi mungkin underestimate lah bagi pendukung-pendukung beliau gitu loh. Oke. Kalau Yang tidak petugas kan cuma Pak Prabowo. ya kan dia ketua partai wajar dong. Dia mendirikan partai, dia membentuk 80 berapa DPR itu yang jadi proteinnya. Sudahlah, orang pintar pilih Prabowo mungkin ya. Tapi kalau menurut ya kalau Pak Ganjar, kalau kau lihat di sosial media itu, Kalau menurutku masih disetir sih. Disetir sama mama-mama. dan menurutku juga statement dari Pak Ganjar sendiri itu sudah bikin dia blunder yang kemarin nolak Lidl ya. Meskipun nggak ada sangkut pautnya dengan dari pihak FIFA, tapi itu sudah menurutku sudah menurunkan Elektabilitas suaranya dia itu. Ya, karena menurut sama mama-mama. Padahal kalau dia pun nggak nolak, apalagi di Indonesia ini banyak pencinta sepak bola kan. Yes. Berarti ya kalau dia tidak menolak kemarin adanya Piala Dunia di Indonesia mungkin aman. Karena dia dengan saudaranya yang di Bali itu menolak, otomatis ya suaranya bakal turun gara-gara perihal itu aja. Dan itu kan kepentingan politik kok, tapi kan ada perjanjian juga. Kalau kamu baca track record kerja sama Indonesia dengan Palestina itu sangat kental. Nah, dan menolak kedatangan Israel itu yang aku tahu di Undang-Undang Menteri Pasti Luar pro Negeri. dan kontra kan. Pasti mungkin anak-anak yang agamis mungkin Menolak. Bukan agamis atau enggak, kok sudah jelas berperang. Itu kan Iya. sudah di Indonesia itu tidak boleh melibatkan negara itu dalam sepak bola. bukan apapun bentuknya pasti dia menolak. itu dalam kerjasama apapun. Karena kan di satu konsen sama PBB tuh yang mana menolak yang mana enggak. Ini sepengetahuan aja teman-teman, nanti berang sok tahu lagi kalau maaf ya salah ya. Kalau maaf ya. Ya ini kan cuma Namanya kan walu. Ya walu. ini kan cuma opini kita ya gitu ya. Trik saya ya teman-teman. Ya. Kesempurnaan ini kalau sembaca. Iya, Ini aman aja. Jangan marah ya karena kita di sini walu. Ya istilahnya. Tapi itu kok kalau ditelisik dari banyak sebelum baca itu kan blunder-blunder yang diisukan cawapres, cawapres yang real yang sudah betul-betul terdaftar itu cuma 3 paslon sejauh ini di KPU. Bahkan pun saling gugat-menggugat batas cawapres, batas umur ini. Itu Nah ini juga lagi rame tuh. itu lagi seksi tuh. Kalau misalnya capres umurnya 70, berarti Pak Prabowo bisa Bener, gagal secara administrasi itu gagal. Gibran pun gagal kalau dibatasi. Cuman dikasih hak keistimewaan pernah menjabat sebagai pemerintahan daerah apapun itu bentuknya. Kemungkinan Gibran punya mengantongi syarat itu, maka dari itu dia bisa maju. Alasan kamu nih, mengapa yang dinasti ini, yang dinasti Konoha sekarang lagi berpindah haluan? Menurut ini opini aja teman. Dari ini sampai Kaisang, kenapa dia bisa pada jualan apa kulit pisang? Nah dia bisa jadi ketua partai. Orang sudah ngabdi di partai 5-10 tahun dia baru 2 hari. Langsung jadi ketua. Ya itulah. Kan salah satu yang paling kuat kan melanjutkan kinerja Pak Jokowi. Oke. So yang paling rebel lah menurut. melanjutkan. Apakah ada konflik misalkan antara memang yang ketua yang di paslon kedua ini dengan yang presiden yang dulu, hingga akhirnya dia berpindah tempat nih ke paslon ketiga Pak Prabowo? Menurut kamu gimana itu? Kenapa dia bisa pindah gitu? Itu bukan pindah. Gibran kan yang maksud sebut aja namanya Gibran yang diisukan Gibran Kaisang. Yang diisukan kenapa ngambil caleg Prabowo itu yang diisukan kan kenapa tidak mengambil caleg sudah mengambil calonnya itu dari koalisinya, malah mengambil dari koalisi orang lain. Oke. Apakah tidak ada kepercayaan, apakah tidak ada calon potensial? Kan setiap koalisi itu punya kadernya terbaik masing-masing kurasa. Dari koalisi dan Prabowo itu banyak, koalisi paling banyak kan? Enggak dong. Iya dong. Berapa partai? Banyak lah. Jadi aja 10 gitu loh. Oke. Kalau menurutku sih, Apakah ada suruhan dari bapaknya juga? Ayo pindah, aku nggak mau lagi. Tapi situ. kalau kamu ikuti kasus
kayak salah satu politisi ini idolaku juga, Budiman Sujatmiko, kalau kamu tahu. Budiman Sujatmiko itu pernah melakukan manuver politik partai, yaitu secara tidak langsung mendukung atau menyatakan sikap untuk mendukung Prabowo, dan instruksi partainya memecat secara tidak hormat karena melanggar konstituen partainya itu. Nah, sedangkan Gibran ini kan secara mutlak gitu, kalau kamu sadar masih kader PDIP, masih kader partai, terus diambil minta izin atau enggak, itu saya kurang tahu ya, saya bukan orang partai. Ini pandanganku aja teman-teman. Kenapa tidak diperlakukan sama kader partai lainnya? Pasti ada kepentingan kan di situ. Itu catatan satu. Kemudian dua, yang ku pelajari, kenapa tidak diperlakukan sama kader-kader yang lain? Karena yaitu mungkin takutnya kehilangan power partai penguasa sekarang yang paling pengaruh ya dari keluarga Jokowi itu. Berarti the power of the privilege itu sangat memungkinkan istilahnya. Aku tidak salah kok dengan privilege itu. Aku kayak kamu mulai dari nol atau kamu punya privilege, ya memang semua orang punya privilege. Semua orang punya privilege, Tinggal memanfaatkan aja. Namanya politik tuh pasti gitu tuh, saling sikut, saling membaguskan jadi salah semuanya. kayak gitu. kalau dalam artian politik itu tai kalau mau baca. Ada tulisannya politik itu tai. Ada itu nyempung, kalau kamu nyempung itu sudah kayak gitu. Oh iya, Masa kamu jadi terus jadi tai yang tidak bermanfaat. Kenapa ya Pak Prabowo tuh nggak milih Mahfud ya kemarin ya? Aku padahal sudah tunggu itu kemarin. Banyak tuh disukan karena dia terakhir paling lalu kan. Aku kira paling potensial Yusril. nggak salah dari Om juga bilang mungkin potensial tuh kayak Bung Opifah karena dia menguasai Jawa Timur itu. Oh iya, kemarin juga di isunya tuh, dia mau gubernur kan, dia Opifah tuh. Iya. Bung Opifah salah sih. Nah itu nggak salah, itu jadi potensial karena dia menguasai Jawa Timur. NU juga perempuan misalkan itu bakal misalkan kalau jadi pendamping bakal naik suaranya kayak gitu. Kan isu-isunya terakhir waktu injury time Prabowo belum AHY juga sempat sempat sama Ridwan Kamil, Erick Thohir, tapi plot twist yang kita dapat seorang pemuda dari Solo dibawa untuk maju di kancah nasional. Ya itu sama bisa Naruto. Gokil dah itu secara tidak langsung ada strategi yang dipasang dari Pak Prabowo itu. Dan berhasil dia membujuk memang warga anak presiden ya. Itu susah loh membujuk nalar lah itu. Ya di mana nalar. Sempat isu-isu juga kayak politik Pak Jokowi tidak harmonis dengan PDIP tidak harmonis dengan Pak Jokowi, itu kan banyak kayak gitu-gitu ya. Karena kayak gitu ya, giring-giringan dengan konteks yang tadi, ketidaksukaan masyarakat di Indonesia penggunaan kata partai, petugas partai. Mungkin dari situ, dari tahun berapa ya? Bahkan itu repeat ya, diulang-ulang. Mungkin rebelnya, kalau aku dari masyarakat awam, petugas partai tidak petugas partai tergantung individualnya sih, cuman kan banyak yang mendukung bapak ini, itu yang ditakutkan. Yang takutnya kan hilang reputasi partai atau turunnya stabilitas dari partai, itu yang mempengaruhi gitu ya. mempengaruhi. Kan itu kan kalau si Gibran itu kan ya dia pernah pengalaman jadi wali kota, jadi wajar aja. Yang ini adiknya nih Kaisang Jual bisa tiba-tiba jadi ketua itu kenapa itu? Gak ada salahnya. Wah, kalau kamu bedah kata-kata kayak dinasti atau apa, kalau kamu perbedahan kata, mentang-mentang anak presiden itu udah punya anak, itu yang mentang orangnya yang punya anak. Cuman kan pengotak-otakan kata ini mentang-mentang anak presiden atau apa-apa anak presiden itu jabatan secara konstitusional, secara undang-undang. Dia tidak mempunyai anak setahuku. Yang punya anak tuh Pak Jokowi ya, cuman yaitu karena dia anak Pak Jokowi, orang berpikir yaitu powernya keluar dia, yaitu privilege. Itu menurut itu privilege. Masa anak presiden tidak boleh jadi anak presiden? Pulas dong. Semua orang itu kan berhak mencalonkan dirinya dari apa ya, dari partainya, dari apa yang punya berhak untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Itu yang mempelajari. Iya.